Ada satu hal yang mesti kita waspadai ini menjelang tutup tahun ini, karena ini efeknya akan sangat negatif sekali. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, hati-hati dan waspada menjelang tutup tahun. Nah teman-teman, pasti kalian semua di luar sana sudah banyak sekali melihat beberapa konten teman-teman yang lain yang mengingatkan kita terhadap akhir tahun, waspada dan hati-hati menjelang tutup tahun di 2021 ini. Banyak sekali juga di luar sana yang sudah memprediksi beberapa hal. Cuman kali ini saya tidak memprediksi mengenai kejadian-kejadian yang berkaitan dengan alam, melainkan ini akan cenderung tentang diri. Ya, karena ada beberapa hal yang harus kita waspadai, ini nanti akan kembali kepada diri sendiri. Ya. Jadi kalau kita tahu siklus beberapa hal gitu, contohnya ketika suatu hal yang kita pikirkan akan kembali kepada diri kita, ya, atau apa yang kita katakan itu juga akan kembali kepada diri kita, apa yang kita lakukan itu juga akan kembali kepada diri kita, ya, karma baik dan karma buruk itu semua akan kembali kepada diri kita, ya. Nah, namun ada satu hal yang mesti kita waspadai ini menjelang tutup tahun ini, karena ini efeknya akan sangat negatif sekali. Nah, kalau hal ini dibiarkan, ya nanti yang merasakan ya kembali lagi ke diri sendiri lagi. Nah ini kalau kita lihat beberapa fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, coba kalian rasakan di luar sana. Kenapa saat ini udara yang terasa saat ini nggak enak, lalu di kulit juga itu terasa nyelekit ya. Ini bagian dari fenomena alam yang terjadi. Namun ini juga akan berimbas kepada kepribadian orang-orang. Ditambah lagi dengan kondisi yang saat ini masih terus hanya seperti ini saja, belum ada perkembangan yang cukup membaik ya. Ya, perkembangan sedikit demi sedikit memang ada, tapi belum seperti dulu pada saat sebelum terjadinya COVID-19 ya. Nah, teman-teman, apa sih hal yang harus kita waspadai? Ya, hal itu adalah emosi atau amarah juga. Nah, hal ini mesti kita waspadai menjelang tutup tahun ini karena ketika kita tidak mampu mengendalikan emosi dan amarah, ya, ini nanti akan kembali kepada diri sendiri. Meskipun di waktu-waktu yang lain pun kita juga harus mewaspadai hal ini. Orang juga dianjurkan untuk tetap menjaga emosi, ya, menjaga amarah. Namun kali ini efeknya akan berbeda seperti biasanya. Ketika kita tidak dapat mengendalikan emosi dan amarah, ini berimbas kepada diri sendiri, akan kembali kepada diri sendiri. Ketika berniat untuk mencelakai orang, justru akan mencelakai diri sendiri. Ketika berniat untuk melukai seseorang, justru akan melukai diri sendiri. Nah, ini mesti kita waspadai. Nah, hal ini ya kita tahu ya bahwa kehidupan ini seperti cermin ya, yang tadi saya jelaskan di awal. Ketika kita berpikir tentang orang lain, ketika kita menunjuk orang lain, yaitu tangan lainnya menunjuk kita sendiri, itu semua akan kembali. Nah, inilah alam ya. Nah, kali ini kita harus mewaspadai hal itu agar kita tidak terjebak, agar kita tidak terkena imbasnya terhadap emosi kita sendiri. Ya, bahkan ketika kita berpikiran buruk terhadap orang lain, ya, ini juga perlu saya jelaskan sedikit. Berpikir buruk terhadap orang lain, energi yang kita pikirkan ini akan mentransfer, akan terkirim lah ya, dan ini akan nyampe kepada orang tersebut. Nah, setelah itu ini pun akan kembali menyebabkan prasangka kita akan semakin buruk lagi. Nah, itu hal-hal yang perlu kita waspadai, bahwa ternyata sekarang ini akan semakin ya istilahnya
orang ini semakin dituntut untuk berbuat baik agar semua semesta ini atau semua makhluk hidup ini juga merasakan aura cinta kasih ya, bahwa selama ini kan ya mungkin alam belum membuka, saat ini sudah dibuka sehingga alam ini berkeinginan ya agar energi cinta kasih itu terus berputar. Nah, makanya apapun yang kita berikan itu akan kembali kepada diri kita. Ya, ini seperti ya para ulama bilang dulu ya, apapun yang kita berikan akan kembali kepada diri kita. Nah, termasuk emosi ini tadi ya. Jadi menjelang tutup tahun ini kita harus sangat-sangat waspada terhadap emosi dan amarah. Ya, karena kalau kita tidak dapat waspada akan hal ini, ya tentu akan kembali kepada diri sendiri. Nah, ini sama dengan kalimatnya atau filsafah kuno dengan kalimat yang mengatakan eling lan waspada ya. Ini sama. Ya kita mesti hati-hati ya, hati-hati ya. Nah, kenapa kalimatnya juga hati-hati? Hati-hati ini artinya kita harus menggunakan hati. Ya, hati-hati. Hati itu ya ada rasa, ada intuisi, ada perasaan, ya, ada cinta. Ya itulah yang kita gunakan, hati-hati. Maka kita harus senantiasa hati-hati menggunakan hati dan menggunakan hati. Ya, jadi peringatan ini atau Pauling ini saya cuma menyampaikan saja. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa kita harus senantiasa hidup dalam kehati-hatian, hidup dalam eling lan waspada, ya, tidak mudah terpancing emosinya, tidak mudah tersulut amarahnya, ya, karena itu akan mencelakakan dirimu sendiri. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi untuk berpikir dan merenung ya. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan, saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa. Itu aja hari ini ya. Rahayu, rahayu, rahayu.